tolongin. Si Jerry sama kerbaunya kesetrum. Tolongin kata saya gitu. Ini berlangsung berapa lama, Bu? Dia ngantarin makanan seperti itu? Ada 5 hari mah, Pak. 5 hari dia terus-terusan ngantar? Iya. Nah, ketika Ibu sampai di sana bawa makanan, bawa kopi, kemudian ternyata ini nggak ada. Nah, seperti apa ini yang dirasakan pada saat itu? Orang ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Teman-teman, pagi ini kita akan menuju Desa Cihara, Lebak, Banten. Nah, teman-teman mungkin sebagian tahu bahwa 1 minggu yang lalu ada kejadian yang sangat mengerikan, yang mana seorang penggembala kerbau meninggal dengan sangat mengenaskan bersama 5 ekor kerbaunya. Kejadian ini sudah diliput oleh beberapa TV besar nasional. Nah, apa hubungannya dengan kita ke sana? Nah, ini berhubungan dengan istri beliau yang masih muda mengalami depresi karena kematian suami dan kerbau-kerbaunya. Yang mana sang istri belum menerima kematian sang suami. Setiap hari beliau mengantarkan nasi seolah-olah suaminya masih ada. Nah, seperti apa cerita yang sebenarnya? Kali ini kita akan menuju Desa Cihara menyamperin korban tersebut. Sekarang kita langsung berangkat aja, akan kita ulik semuanya. Yuk kita langsung berangkat. Ya teman-teman, sekarang kita mulai jalan. Ini perjalanan cukup jauh, yang mana jarak tempuh kita sepanjang 122 kilo dengan lokasi ataupun medan yang cukup berliku. Nah, nanti kita akan menempuh perjalanan kurang lebih selama 3 jam. Mohon doanya teman-teman, semoga perjalanan kami dilancarkan dan kita bisa bertemu dengan korban ini. Nah, karena beliau ini depresi, nanti kita akan coba bawa ke psikolog. Seketemunya kita dengan si ibu muda ini, nanti kita akan coba membantu apa yang bisa kita bantu untuk beliau. Mudah-mudahan kedatangan kita ini bisa sedikit meringankan beban hidup yang beliau tanggung sekarang. Sudah sekitar 70 kilo lagi. Jadi kita sudah menempuh perjalanan sepanjang 50 kiloan dan ini masih bersisa sekitar kurang lebih 70 kilo lagi. Nah, sekarang kita berada di Jalan Raya Kadu Agung menuju Cihara. Nah, tadi itu kita melewati kebun-kebun sawit. Desa apa ini? Kantor Cilalas. Oh, di Cilalas ya, Desa Cilalas. Nah, tadi kita melewati sepanjang jalan ke kebun sawit.
sawit. Nah, sekarang kita udah memasuki daerah perkampungan. Setelah 300 meter, belok kiri. Terus sejauh 11 km. Ini cukup panjang nih perjalanan kita nih. Diperkirakan bisa siang nih kita nyampe sana. Sekitar 1,5 jam lagi lah, atau 1 jam lagi. Oke teman-teman, ikuti terus ya perjalanan kami. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Pasar Malingping. Pasar Malingping ini sepertinya ini masih jauh. Ini kok rasanya nggak nyampe-nyampe dari tadi. Nggak tahu nih berapa kilo lagi. Ini udah Pasar Malingping katanya. Sekitar 26 kilo lagi. Hah? Sekitar 26 kilo. 26 kilo? Ya. Oh, jadi nanti kita sampai 26 kilo lagi. Jadi jarak tempuh kita dari Pasar Malingping 26 kilo lagi kita sampai di Desa Cihara, Lebak, Banten. Yuk ikuti terus ya perjalanan kami. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di wilayah pantai Cihara. Nah, ini sepanjang jalan ini pantai. Kita akan menempuh perjalanan sepanjang 13 kilo lagi akan tiba di lokasi, yaitu Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara. Ikuti terus ya perjalanan kami. Ya teman-teman, sekarang tepat jam 15.41 kita sampai di Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara. Nah, nanti kita di rumahnya di belakang sana, nanti kita masuk gang. Yuk sekarang kita langsung aja. Assalamualaikum. Oh yang ini. Teman-teman, kita nyampe setelah beberapa jam perjalanan. Kita sampai di rumah Pak Jubed. Sekarang kita sudah sampai di rumah Pak Jubed. Nah, Pak Jubed ini adalah orang tua istri dari Pak Jerry yang menjadi korban. Ya, sekarang kita masuk aja. Misi Bu ya, bentar Bu. Assalamualaikum.
Ibu, kami dari Detik Asa, relawan sosial dari Serang. Ya Ibu, kami dari Serang, dari Detik Asa namanya, relawan Detik Asa gitu. Kami melihat berita 10 hari yang lalu bahwa di sini ada kejadian. Bisa diceritakan kepada kami seperti apa kisahnya gitu. Maaf, dengan Ibu siapa? Haji Ina. Ya teman-teman, ini Haji Ina, tetangga dari Ibu Ibu Eti ya. Ya, ini Ibu Haji Ina ini adalah mewakili dari Ibu Eti karena tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi kita wawancaranya ke Ibu Ina. Kalau yang untuk korbannya sendiri Bu, itu siapa namanya Bu? Jerry. Jerry. Ya, Jerry. Yang itunya, Jerry. gembalanya gitu. Yang gembalanya. Nah, Jerry ini dia sudah menikah ya? Udah. Sudah menikah, istrinya Juhariah. anaknya Ibu. Heeh. Oh gitu, ya. Ini Baru 6 bulan. baru menikahnya. masih pengantin baru Iya, ya. Baru 6 bulan. Nah, ini seperti apa Bu? Ininya kejadiannya. Kalau kejadiannya emang nggak lihat ya. Kata yang deket, itunya kerbaunya kayak apa? Kayak Mau mandi gitu ya, gitu-gitu, mandi. goyang-goyang. Kayak kejang-kejang gitu ya? Kayak kejang-kejang. Terus si itunya Jerinya nyamperin kerbau yang kayak goyang-goyang itu. Terus langsung dia katanya gitu, minta tolong gitu. Jerry-nya. Iya. 2 kali, terus Nggak tahu kayak kamu gini, nggak tahu. tengkurap. Nah, pada saat itu ada yang melihat? Banyak yang melihat mah, tapi udah tengkurap, nggak ada nggak Dari berani yang awalnya, nolongin nggak gitu, kelihatan dari takut awalnya. setrum gitu, setrum. Setrum itu mah setruman katanya, setruman Gitu. itu mah. Nggak ada yang Nggak ada yang gitu, ngedeketin. nggak ada yang Emang setruman ngedeketin. udah ada di bawah sih Pak. udah di bawah itunya apa kabelnya. Kabelnya sudah di bawah. Udah. gitu. Jadi Dikiranya kali. yang melihat pun tidak berani ya, karena memang sudah tahu Nggak ada untung. yang Iya, nggak ada, Iya. cuma ngeliatin aja. Iya, karena Takut. untung udah tahu Ah, gitu kan. Kalau iya. menolong lagi ya tambah Iya, banyak korbannya Iya, kan. heeh. Nah, seperti Udah itu. itu. Nah, pada saat itu setelah ini kerbaunya mati dan penggembalanya juga jadi korban gitu. Iya. Ini berapa lama Bu mendapat pertolongan, atau maksudnya korban ini diangkat? Belum pada berani. Belum dimatiin. dari sananya. Itunya. Dimatiin sama warga aja. Terus gimana Bu? Ada yang menolong atau gimana? Ya, ini salah satu tetangga juga yang mengetahui kejadian pada saat itu. Seperti apa Bu? Ya, tadinya saya kan di dalam warung. Terus anak-anak di sana kata saya nyamperin. Anak-anak udah tolongin katanya gitu. Terus saya keluar dari warung. Ada apa kata saya? Itu tuh. Dilihat sama saya. Ya Allah, itu mah kerbau si Jerinya mana? Itu tuh katanya itu. Terus udah tengkurap. Kata saya itu mas setruman jangan di itu, jangan di itu kata saya. Terus saya teriak ke sini, nyebrang dari jalan. Tolongin. Si Jerry sama kerbaunya kesetrum. Tolongin kata saya gitu. Terus pada lari yang kerja di situ, yang kerja di rumah ini, matiin lampu ke sana. Jauh tempatnya? Ada 30 meteran mah. Jauh. Kira-kira berapa menit ya kira-kira itu? Tapi nah lama nya di eta. Padahal motor banyak, saking paniknya Lari. Lari aja. Heeh. Lari juga itu padahal udah meninggal kali itu ya. Iya, udah meninggal dia. Iya. Ada apa katanya, itu si Jerry tuh, liatin kata saya tuh di sawah. Nah, setelah Itu listrik banyak dimatiin, kan. setelah listrik dimatiin, nah itu baru Baru ini ya, itu si baru korbannya dievakuasi di ya. itu sama bapaknya sama mertuanya. Pakai bambu. Pakai bambu ditarik. Takutnya Ditarik. setrumannya Takut masih ini. ada. Oh, berarti ini yang almarhum Jerry ini meninggal di tempat berarti? Di tempat. Iya. Meninggal di Udah tempat. nggak ada di Udah nggak situ ada juga ya. iya. Penasaran keluar yang dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas. Puskesmas Cihara itu ya? Enggak ini, Oh, ada sih. Penggarangan. Oh, Penggarangan. Udah nggak ada. oh, udah nggak ada. Iya. Itu apakah ada yang kebakar gitu tubuhnya? Katanya sih saya nggak lihat ya. Hmm. Katanya ini nih, kakinya Biasa. bawahnya katanya. Biasanya kayak gitu. Hitam, Jadi hitam. ya hitam. Iya, Jadi dia katanya biasa sih. kesetrum, jadi dia mencari tempat pembuangan Emang di ininya, situ panas. Pak air sih. Air Air sawahnya ya? iya. Hmm. Air.
Jadi posisinya pada saat itu lagi menggembala atau Iya, kerja lagi sawah? lagi ngembala kan. Dianya katanya duduk di itu sambil ngeliatin kebo. Sambil ngeliatin kebo katanya. Duduk di situ di depan rumah itu. Ngeliatin kebo lagi makan-makan rumput katanya gitu. Kata anak-anak yang perawan yang kecil-kecil, kerbau mandi katanya gitu. Nggak tahu Padahal dia kerbau tuh kesetrum. udah mati. Iya. Pada gini nih. Pada oleng. oleng ya, Kan kejang-kejang. orang kerbau kalau kerbau mandi emang begitu, suka gini Iya, bolak-balik oleng-oleng padahal gitu ya. dia kesetrum. Ini kerbau milik sendiri atau seperti apa? Punya Jerry ya, punyanya ya 3, punya Dua. orang lain 2. 2. Oh, jadi yang punya dia 3, punya orang lain 2. Mengetahui suaminya menjadi korban. Istrinya waktu kejadian itu kesetrum kan istrinya lagi nggak ada ya, lagi disuruh bikin kopi sama suaminya. Bikin kopi. Terus dia udah bikin kopi, udah suaminya udah kesetrum. Sudah kejang, udah Iya. meninggal ya. Terus dia nggak ada yang berani. Jangan. Udah itu lari aja ke situ nyamperin suaminya yang itu. Nah, reaksi istrinya setelahnya itu seperti apa, Bu? Ya itu mah stresnya Stresnya seperti apa? Stresnya Coba. kalau jam seberapa? Jam 10. Kalau jam 10 kan biasanya ngasih nasi sama suaminya ya, ke suaminya sama Ngantarin kopi nasi ya. jam 10. Namanya itu nasi timbel. Mhm. Namanya. Kopi sama itu, terus ke tempat apa? Tempat penggembalaan di sawahnya. Iya, ke situ. Terus maghrib sok ngiriman tuh. Isu-isu kita jam genap. Jam 6 kan kerbau mau dimasukin ke kandangnya. Dikirimin lagi nasi itu sama kopi sama istrinya. Sampai sekarang belum belum diobatin mah. Suka gitu itu, aja. Pak. Suka nganterin. Nah, ini berlangsung berapa lama, Bu? Dia ngantarin makanan seperti itu? Ada 5 hari mah, Pak. 5 hari dia terus-terusan ngantar? Iya. 5 hari ada 5 hari. Sekarang Sekarang mah udah agak ini alhamdulillah. udah diobatin. Iya, ke kampung. Berarti dia sudah awalnya mungkin dia mengira ini suaminya masih ada ya. Iya, ini belum iya. Perasaan dia mah masih ada gitu. Jadi belum kan biasanya Kak menerima. itu ngembalat berdua aja sama istri sama suami. Oh gitu. Iya, berdua. Nah ini sempat 5 hari mengantarkan nasi gitu. Tapi ketika dinasihatin keluarga itu dia sikapnya seperti apa, Bu? Suka murung gitu, terus Suka nangis. 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 Iya, nangis. Nyambung. Kalau ditanya nggak nyambung. Nggak nyambung, Perasaan suka ngelantur. Iya, suka ada aja katanya. Ada aja. Suaminya. Ketawa-ketawa enggak? Ketawa enggak? Enggak. Kalau paling nangis. Nangis. Depresi lah ya. Ada nggak ya kita mau ketemu langsung dengan Ya lagi pelakunya? lagi dicari. Oh lagi dicari. Lagi dicari. Iya. Tadi mah di sini balalnya. Diusapin aja Coba. kerbaunya. Oh, ini fotonya ya. Ini. Ini. Nah ini namanya Jerry. Jerry ini umurnya 17 tahun ya? Istrinya 17 tahun. Kalau di berita saya baca ini Jerry ini berumur 17 tahun. Iya. Istrinya udah tanggung sih, udah ada di berita sananya udah 17 Iya, tahun. mungkin ya. salah kali ya. Nah, mungkin keliru kali Saking beritanya. paniknya kali yang nanya. Iya. Udah banyak kan yang kesini. Ya, ini yang istrinya siapa namanya? Juharia. Juhariah. Nah, ini Ibu Juhariah. Nah, sekarang Ibu Juhariah ini lagi ngangon kerbau lagi ya. Kerbau, iya. Udah bisa. Jadi yang tadinya sempat depresi, tidak menerima kepergian suaminya, mengantar nasi. Terkadang kalau dia pulang dia nangis gitu. Artinya beliau ini sangat terpukul dengan kepergian suaminya gitu. Nah, alhamdulillah dengan dibawa berobat sama pihak keluarga atau diberi nasihat, alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih dan sekarang sudah menggembala
kerbau lagi ya. Nah sekarang dia lagi ngebala kerbau, ini lagi dicari. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu dan berbicara langsung dengan Ibu Juhariahnya. Jadi tadinya kita gini Bu, awalnya jika Ibu Juhariahnya belum sembuh, kami akan bawa berobat ke psikolog, bukan psikiater ya, tapi psikolog, hanya untuk wawancara, bukan psikiater. Beda antara psikolog, psikiater itu berbeda. Kalau psikiater itu untuk orang gangguan gangguan jiwa, ODGJ gitu. Tapi kalau psikolog buat orang yang depresi. Nah kayak Ibu Juhariah ini mendadak. Nah itu tuh cocoknya dibawa ke psikolog. Nah itu nanti terapinya dengan obrolan-obrolan. Dibawa dirawat itu belum ya. Nah, tadinya kita punya rencana seperti itu. Tapi kalau dia memang sudah pulih kondisinya, pemikirannya, ya kita lihat nanti. Itu kabel ini ngejuntai ke bawah atau gimana sih? Itu aja apa ngulam preg itu aja. Ke bawah. Iya. Turun ya. Emang nggak bahaya. Kabel apa? Kabel anti petirnya emang nggak bahaya sih Pak. Iya. Tapi kenapa kok Tapi kan ininya kabelnya nempel ke atas itunya. Itunya kabel Ardonya. Itu. Oh ini jadi dari kabel Arde ya. Iya. Ibu, ini Ibu Juhariah, istri dari Bapak Jerry. Ya, Ibu bagaimana kondisi sekarang? Alhamdulillah udah sehat ya. Jadi sekarang Ibu sudah menerima ya. Sudah menerima kepergian Bapak Jerry, kepergian suaminya. Ya, sudah ikhlas ya Bu ya. Sudah ikhlas ya. Ya, itu memang sudah takdirnya seperti itu. Kita harus mengikhlaskan ya, mungkin dengan jalannya kepergiannya seperti itu. Ya Pak ya. Jadi apapun itu kita itu sudah takdirnya, sudah kehendak Allah, dan kita sudah tidak bisa untuk menolak takdir kehendak Allah itu. Tapi waktu itu sempat memang tidak menerima. Seperti apa Bu? Coba saya ingin tahu ceritanya, awal kejadiannya seperti apa dari Ibu. Perasaan waktu itu, ya maaf saya tanya-tanya sedikit, perasaan suami itu masih ada gitu. Masih ada, jadi diantarin terus gitu. Diantarin gitu. Nah, ketika Ibu sampai di sana bawa makanan, bawa kopi, kemudian ternyata ini nggak ada. Nah, seperti apa ini yang dirasakan pada saat itu? Gitu? Orang nggak ada di situ. Oh, memang ada rasanya ada gitu ya? Iya, perasaan dia Rasanya ada ya. Jadi pada saat itu memang ada dirasa gitu, ngobrol, ada gitu ya. Tapi sekarang Ibu sudah tahu ini sudah nggak ada gitu. Memang sudah tidak ada ya. Ya. Jadi apapun itu kita harus ikhlas ya. Ya. Ini menandakan ini sudah pulih, Pak. Nah, ini sudah pulih. Mungkin pada saat itu ya karena kaget aja, nggak nyangka gitu. Yang tadinya bareng-bareng pulang, nggak taunya sudah nggak ada. Jadi kaget, terguncang sekali gitu. Jadi bukan karena apa-apa, hanya karena terguncang aja. Tapi lambat laun dia pulih lagi seperti biasa. Ini sudah pulih. Tadinya kan begini Pak, kita berpikir tadi kalau memang seandainya Ibu Juhariahnya masih mengalami depresi, kita akan coba bantu nanti bawa ke psikolog. Kita bawa ke Serang, tetapi ini sekarang kita lihat kondisinya bagus. Dia sudah ingat semuanya dan sudah menerima apa-apa yang sudah terjadi. Ini masih ingat karena gitu, jadi tiap hari bikin kopi buat Kak Jerry. Iya, di perasaannya dia begitu tiap hari. Tiap hari masih ada perasaan seperti itu, tapi tidak mengantarkan lagi ke sana ya. Enggak. Ibu harus ikhlas gitu, merelakan gitu. Ya, itu sudah takdirnya gitu. Harus ikhlas Pak, kan gitu, jadi perasaan kita inget baik gitu. Iya pasti. Waktu terjadi kerjag-jag nah gitu, bikin kopi tiap dohor, tiap pagi. Jadi dibikin kopi itu. Ya. Jadi perasaan kebayang-bayang itu mana. Ya itu, kita belajar menerima keadaan, menerima peristiwa yang sudah terjadi. Artinya
ketika kita sudah menerima dengan ikhlas gitu, ya kita merasa ya oh suami saya memang sudah nggak ada gitu. Jadi tidak akan ada lagi si ibunya mau bikin kopi lagi gitu. Itu ya harus dihilangkan lah seperti itu. Perasaan mana nama di rumah wae tak Pak? Di rumah wae ada di Suaminya? rumah wae. Oh, perasaan suaminya ada di rumah, ada terus di rumah. Itu dituduhkan di mesti dikubur kan itu. Perasaan ayah di imah Pak. Jadi gitu doang. Ini udah berapa lama nih mereka nih menikah? Coba. 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan menikah, sudah 7 bulan gitu. Apa kenangan-kenangan yang paling membekas dari Kak Jerinya apa? Ngaping doang. Apa? Gembala lagi ke gembala. Oh, gembala. Jadi ini setiap hari memang mereka ini berdua terus gembala gitu. Iya. Jadi itu memang kenangan banget gitu ya, gembala. Jadi makanya nggak nerima ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lumayan nggak kepikiran lagi. Kepikiran tapi sudah menerima lah ya. Sudah menerima keadaan Kak Jerinya pergi secara tiba-tiba dan berusaha mengikhlaskan semuanya. Ya teman-teman, alhamdulillah sekarang kondisi Ibu Juhariah atau istri dari Bapak Jerry, alhamdulillah kondisi kejiwaannya sekarang sudah pulih, yang mana dari pembicaraan beliau kita sudah bisa tangkap bahwa beliau ini sudah menerima kepergian suaminya, sudah menerima dan sudah ikhlas dan tidak ada lagi yang mengganjal di hati dan tidak menunggu-nunggu lagi. Dan memang wajar ketika masih mengingat itu pasti tidak secepat itu melupakan orang yang kita cintai, pergi secepat itu dan tidak semudah itu untuk dilupakan. Cuman paling tidak Ibu Juhariah sudah menerima bahwa suaminya sudah pergi untuk selamanya dan beliau sudah mengikhlaskannya. Lain hal dengan 5 hari pasca kejadian, beliau selalu mengantarkan makanan, mengantarkan kopi, mengantarkan nasi liwet ke lokasi tempat mereka menggembala kerbau. Karena memang mereka ini, Ibu Juhariah ini bersama suami selalu setiap hari berdua menggembala kerbau ini. Nah, tiba-tiba sang suami pergi bersama kerbaunya, itu yang membuat kejiwaan Ibu Juhariah sangat terpukul sehingga Ibu Juhariah mengalami depresi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Ibu Juhariah diobati ataupun diberikan nasihat-nasihat. Alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah pulih. Ya, teman-teman, ini kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan yang cukup jelas. Berhubung hari sudah sore, mungkin kita sudahi perbincangan ini. Terima kasih Bapak. Ini berhubung hari sudah sore, kami mau kembali pulang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol, bersilaturahmi. Ibu, yang sabar ya, kita turut berduka ya. Ini ada sedikit bekal, nggak banyak, apa adanya. Ya, yang sabar ya. Ya Pak, turut berduka ya Pak ya. Ibu turut berduka Bu. Ya. Sekarang kita menuju lokasi tempat kejadian kecelakaan tersebut. Nah, ini masih ada bekasnya. Nah, masih ada bekasnya, itu ada bambu yang tadinya ada cekungan. Ini bekas kerbaunya guling-gulingan, kejang pada saat itu saat terkena setrum. Nah, pada saat itu masyarakat tidak mau mendekat bahwa sudah tahu bahwa ini adalah kesetrum. Nah, setelah listrik dimatikan barulah ada pertolongan. Nah, itu diawali dengan memegang dengan bambu karena takut kesetrum. Nah, itulah bambunya untuk ngetes masih ada aliran listrik apa tidak gitu. Tadinya nih garis polisi, menurut pengakuan warga ini ada garis polisi, sekarang sudah dilepas. Nah, ini memang agak riskan ini. Memang ini kabel nih, ini di bawah. Riskan banget. Nggak tahu nih kabel apa gitu.
Nah, itulah kabel PLN yang mengenai beliau. Nah, itu RD-nya di bawah. Jadi kita nggak tahu ceritanya seperti apa ini. Tapi dari informasi dari warga, terkena dari kabel RD. Itu walau-alam, kita nggak tahu. Hanya info yang kita dapat seperti itu. Ya, oke teman-teman. Disinilah tempat kejadian tersebut. Semoga dengan kejadian ini bisa kita belajar bagi pihak-pihak yang terkait ataupun bagi kita. Tidak gegabah ketika kita berada di bawah aliran listrik, kita tetap waspada, tetap berhati-hati. Karena tidak tertutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Di sini kami mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Bapak Jerry yang begitu cepat, yang begitu mendadak. Dan semoga sang istri Ibu Juhariah diberikan ketabahan, keikhlasan menerima kepergian sang suami yang sangat dicintai, yang mana sehari-hari mereka ini berdua, selalu berdua menggembala kerbau tersebut. Semoga pihak keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, dan Bapak Jerry diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.